Shalom Bapak Ibu warga kerajaan yang dicintai Tuhan. Apa kabar semua pagi ini? Saya berharap saya berjumpa dengan orang-orang hebat, orang-orang yang diberi kekuatan sama Tuhan dan terus berharap sama Tuhan, tidak berhenti untuk berjalan bersama Tuhan sehingga kemenangan, kesembuhan, pemulihan dialami oleh saudara semua. Biar pagi hari ini menjadi pagi yang kita siap sungguh-sungguh karena kita ada di penghujung daripada bulan Juli ini dengan penyertaan Tuhan. Saudara tetap sehat, keluargamu tetap diberkati, anak-anak keluarga kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kuatkan hati dan terus berharap sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, jangan berhenti. Sebab Tuhan ingin supaya saudara melihat mujizat tiap-tiap saat. Baik, pagi hari ini saudara, kita masih ada di bulan Juli dengan tema tentang kuat atau strong. Oleh karena itu, berharap tetap kekuatan Tuhan itu ada pada saudara. Baik, sebelum kita memulai dengan firman Tuhan pagi hari ini, angkat hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Anugerah dan kemurahan-Mu turun dan menaungi setiap umat-Mu, sehingga kami masih tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kami masih bisa tetap ada di sekitar hadirat-Mu, di mana kami merasakan jamahan kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan bersama-sama. Pagi hari ini kami juga berdoa dan kami terus percaya bahwa ada Tuhan yang berjalan dengan kami di pagi hari ini dan mempersiapkan kami untuk melihat kemenangan di hari esok, melihat terobosan-terobosan di hari esok. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan. Sekalipun kami mungkin diizinkan melewati lembah baka, justru di situ kami melihat ada progres pertolongan Tuhan, ada kuasa yang kami alami. Kami bisa melewati lembah bayang-bayang maut itu dan kami melihat Tuhan dengan kekuatan-Mu ada di ujung sana. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan lagi. Diberkatilah setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu keadaan yang dialami oleh orang nomor satu Israel, yaitu Raja Daud. Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan Raja Daud, dia selalu ada di kondisi yang tidak senantiasa baik. Dia berada tidak selalu di keadaan yang ditulis dalam Mazmur 23 itu adalah padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Terkadang Tuhan izinkan dia masuk di dalam kondisi yang paling terpuruk. Justru disitulah Daud bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun dalam hidupmu, yang terburuk sekalipun dalam perjalananmu, di situ Tuhan ingin buktikan bahwa dia ada, dia bersama-sama dengan saudara. Yang tahu itu beri tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk kita belajar. Kalau saudara yang suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya pagi ini adalah rahasia menjadi kuat dan menang. Rahasia untuk menjadi kuat dan menang. Saya berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian yang penting untuk melengkapi pelajaran saudara tentang strong di bulan ini. Lalu karena itu mari bersama-sama buka dulu 1 Samuel pasal yang ke-30. Saudara temukan 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita akan perhatikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek
Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab katanya, haruskah aku, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampai mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau ditinggal di belakangnya berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan perjalanan itu bersama 400 orang dan 200 orang yang telah lelah. Untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui orang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kriti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Ke gerombolan itu katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Yang menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di jalan di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggangi onta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan 1 Samuel pasal 30 ini. Alkitab memberitahukan bagaimana keadaan Daud dan pasukannya ketika mereka tiba di Siklak. Mereka mendapatkan tempat itu sudah terbakar habis. Kemudian Alkitab berkata istri dan anak-anak mereka telah dibawa gerombolan Amalek sebagai tawanan, serta semua harta benda mereka sudah dijara. Kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan, betapa menderitanya Daud dan pasukannya menghadapi situasi seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Daud yang pertama adalah sekalipun engkau ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, bukan berarti kita tidak punya persoalan. Kita perhatikan Daud dan 600 pasukan yang mengikuti dia. Alkitab berkata ketika mereka pulang sampai ke Siklak, justru mereka mendapatkan tempat yang mereka punya itu sudah terbakar habis. Ada sebuah keadaan yang membuat hati begitu kesal. Ada sebuah keadaan yang kadang membuat saudara dan saya itu tidak lagi bisa berbuat apa-apa karena yang kita harapkan, yang kita punya, yang ada di tangan kita tiba-tiba bisa hancur. Dan ini dialami oleh Daud beserta dengan orang-orangnya. Dan Daud mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebab jika kalau cuma harta yang habis, semua itu bisa dicari lagi. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Orang bisa berkata kalau harta api hilang ya bisa kita cari lagi. Tetapi tidak dengan istri dan anak-anak kita. Amin. Tidak dengan istri dan anak-anaknya Daud dan semua orang yang mengikuti dia. Sebagai manusia tentu Daud pasti memiliki rasa kecewa, marah, bahkan putus asa menghadapi kenyataan yang seperti ini. Jujur bahwa kalau kita dalam keadaan yang seperti Daud, mungkin versinya berbeda. Pasti kita akan punya sebuah rasa memiliki rasa kecewa, bahkan marah, bahkan putus asa menghadapi kenyataan seperti ini. Bahkan saudara kalau perhatikan di bacaan tadi 1 Samuel 30, situasi Daud makin diperparah
Karena orang-orang yang bersama dengan Daud itu berbalik ingin melemparinya dengan batu karena kemarahan dan emosi yang mereka alami. Saudara lihat, ada sebuah gejolak yang begitu kencang, yang begitu kuat yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Daud. Karena ketika mereka sampai di Siklak, mereka lihat istri anak mereka pun telah ditawan, kemudian rumah-rumah mereka telah dibakar, kota itu hancur lebur. Maka saudara, kompensasi amarah dan luapan emosi daripada orang-orang Daud itu adalah mereka marah kepada Daud dan mereka mengangkat batu dan ingin melempari Daud dengan batu. Saudara, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan dan keadaan hati yang tidak tenang karena situasi yang ada, kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa Daud melakukan beberapa hal yang luar biasa. Daud melakukan beberapa hal yang akhirnya membuat dia melihat pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memperoleh kemenangan dengan menghancurkan gerombolan yang membawa menawan istri dan anak-anak mereka. Berapa banyak saudara yang pingin di ujung daripada harapanmu itu ada jawaban Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berapa banyak saudara yang mengerti bahwa apa yang kamu alami di sini, ketika kamu mencari Tuhan, ketika kamu mulai melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya sementara mengajarkan saudara untuk kita perhatikan, untuk kita melihat bahwa ada rahasia untuk supaya saudara itu menjadi kuat dan menang. Nah, ini yang dialami oleh Daud, saudara yang dikasihi. Langkah-langkah yang diambil Daud dalam menghadapi situasi yang sulit tadi, yaitu kampung mereka, kota mereka dibakar, istri anak mereka ditawan, kemudian dia sendiri mau dilempari dengan batu. Ini sebuah tekanan yang tidak mudah. Tapi langkah-langkah yang diambil Daud ini menghadapi situasi yang sulit ini merupakan pelajaran bagi saudara dan saya di tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Amin. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita mesti belajar dari Daud. Dan Tuhan mengizinkan, saya mau bilang begitu, Tuhan mengizinkan Daud mengalami masalah supaya dia bisa lihat tangan Tuhan turun atas dia. Mungkin hari ini dengar baik, saudara mesti punya sebuah cara pandang yang seperti ini, bahwa Tuhan izinkan Daud mengalami persoalan dan pergumulan. Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, supaya di balik kesulitan itu kamu lihat Tuhan bekerja. Saya melihat Tuhan bekerja. Kita semua melihat Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu mujizat Tuhan sediakan di balik sebuah pergumulan. Amin. Jawaban doa apapun itu Tuhan sediakan di balik sebuah kesungguh-sungguhan hati yang berharap pada Tuhan. Karena itu mujizat itu Tuhan sediakan bagi Daud dan orang-orangnya. Nah, pagi hari ini beberapa hal yang dilakukan oleh Daud sehingga dia memperoleh kemenangan. Ini yang mau kita pelajari, juga menjadi jaminan bagi setiap anak Tuhan, setiap saudara dan saya, bahwa saudara akan memperoleh kemenangan yang sama jikalau kita mau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Daud. Yang dikerjakan oleh Daud di Siklak ini, kita mesti kerjakan dalam hidup ini, supaya kamu mengalami pembelaan, kamu mengalami pertolongan, kamu mengalami kuasa, kamu mengalami mujizat, kamu melihat jalan-jalan terbuka, kamu melihat terobosan yang Tuhan lakukan di sana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari Daud. Pembelaan dan pertolongan Tuhan akan saudara alami seperti yang Daud alami. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang mau mengalami mujizat bagi Allah kita, katakan amin, amin, amin. Yang mau mengalami mujizat dengan dahsyat yang Tuhan mau lakukan bagimu, katakan yes, aku percaya Tuhan pasti akan melakukan. Kurang lebih ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud untuk membuktikan bahwa persoalan yang paling berat, bahkan tadi Alkitab berkata, Daud beserta semua orang-orangnya menangis sekeras-keras, sekuat-kuatnya, sampai mereka tidak ada lagi kekuatan untuk menangis. Kita bisa merenungkan arti kata ini bagi seorang Daud.
Sebuah kepedihan yang cukup dalam. Sampai membuat dia menangis sejadi-jadinya bersama dengan 600 orang yang lain. Mereka menangis sampai tidak lagi punya kekuatan untuk menangis. Adakah di antara saudara yang paling pernah menangis sampai tidak ada lagi kekuatan untuk menangis? Mungkin kita belum pernah mengalami. Tapi Alkitab bersaksi bahwa Daud bersama orang-orangnya tuh menangis sampai tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangis. Kalau saudara perhatikan di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menghadapi kemarahan, kekecewaan, emosi orang-orang yang bersama dengan dia tentunya. Di saat yang sama Daud juga sementara kecewa karena dia punya keluarga juga, istri-istri dan anaknya juga dibawa. Dia frustrasi, saudara. Ikut tertawan. Namun di ayat 6 dari 1 Samuel 30 dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dia tetap meyakini kehebatan kuasa Tuhan serta dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ini mesti saudara pegang baik-baik. Tidak ada satu perkara persoalan yang kita hadapi tanpa seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi di dalam kita. Supaya tadi saya bilang kita bisa melihat mukjizat. Saudara bisa melihat kuasa. Saudara bisa merasakan tangan Tuhan turun bagi kita. Nah, oleh karena itu 1 Samuel 30 ayat 6. Oh, Daud melakukan satu tindakan yang hebat. Yaitu dia menguatkan kepercayaan. Yang katakan kepada dirimu sendiri. Saya mau kuatkan kepercayaanku di tengah-tengah badai. Saya mau kuatkan kepercayaanku di tengah-tengah persoalan. Saya mau kuatkan kepercayaanku di tengah-tengah masalah yang saya hadapi. Sebab dengan saya menguatkan kepercayaan, saya akan melihat mujizat Tuhan. Saudara tidak bisa minta tolong orang kiri dan kanan, saudara yang ada di sekitarmu, orang-orang yang melingkupimu atau mengelilingimu. Tapi engkau mesti menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Menghadapi semua keadaan, saudara mesti bertindak seperti Daud. Hatinya tetap percaya, hatinya tetap beriman kepada Tuhan. Goncang ganjingnya keadaan tidak boleh merubah cinta dan hormat dia hanya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Kita akan temukan di situ bahwa pertolonganku, kata Daud, ia adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini merupakan ungkapan Daud yang hebat. Dia katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat Tuhan menjadikan langit dan bumi di Mazmur 121 tadi ayat 1 dan 2 ini diterjemahkan dengan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kasih. Jadi ketika Daud tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya dikuatkan sehingga semakin memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu mengandung pengertian bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Besar, dan Tuhan juga Maha Kasih. Menghadapi masalah ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap memegang keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Walaupun dia tidak mengetahui keberadaan istri anaknya seperti apa. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui di mana mereka berada. Mungkin hari-hari ini saudara kita sementara berada dalam kondisi yang sulit. Terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi mungkin. Atau saudara mendengar kabar orang yang saudara cintai dalam kondisi sakit, kena COVID dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita tidak bisa mengontrol mereka tiap jam, tiap menit, tiap detik. Tetapi saudara mesti taruh iman kepada Tuhan. Seperti Daud, dia tidak tahu keberadaan istri anaknya itu kayak apa. Dia tidak tahu keberadaan orang-orang tawanan itu seperti apa. Yang dia tahu Tuhan sementara menyertai mereka di sana. Tuhan sementara berada dengan mereka di sana. Kita masih punya sebuah keyakinan seperti itu. Bahwa Tuhan itu sementara menyertai orang-orang yang dia kasihi, yang kita kasihi. Nah, Daud tahu persis
bahwa Tuhan mengetahui di mana mereka berada. Daud tidak punya kuasa untuk menolong mereka, tetapi Daud tahu bahwa ada Tuhan yang dia sembah memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolong serta melepaskan anak-anak dan istrinya beserta semua tawanan di sana. Kekasih Tuhan sekalian, dia mengasihi istri dan anaknya, tapi dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih dalam mengasihi istri dan anak-anak. Ini yang mesti kita punya prinsip dalam hati ini, bahwa Allah mengerjakan lebih dan lebih untuk saudara dan saya. Coba kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 6. Ada dua hal yang menyangkut iman di sini. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Daud percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan pasti menolong mereka, menolong orang-orang, menolong anak-anak dan istri, menolong pribadinya sendiri. Jadi Ibrani 11 ayat 6 ini berkata bahwa betapa Tuhan itu luar biasa. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau engkau berpaling kepada Tuhan, engkau mesti percaya bahwa Tuhan ada bersamamu untuk menyelesaikan pergumulanmu hari ini. Yang kedua, dari Ibrani pasal 11 ayat 6 ini, yaitu Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ibrani pasal 11 ayat 6. Alkitab berkata, penulis kitab Ibrani berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Kemudian dia mesti tahu bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan atau mencari Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Daud menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Bagaimanapun keadaan yang dia alami, dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta tetap berserah kepadanya. Walaupun dalam masalah, ada sesuatu yang sangat baik bagi setiap orang beriman. Orang mesti tahu bahwa sesuatu masalah yang ada, yang kita hadapi hari-hari ini, justru Allah terus bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Haleluya. Hal saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih tetap melihat bahwa Daud menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan bagi orang yang berharap bagi dia, pada dia. Roma 1 ayat 17, Habakuk 2 ayat 4, Ibrani 10 ayat 38 berkata bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Setuju, katakan amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Daud adalah orang benar dan dia mencoba hidup dengan iman. Tidak ada harapan, tapi dia menguatkan kepercayaannya. Dia membangun imannya karena dia orang benar, sebab orang benar itu akan hidup oleh imannya. Setuju, katakan amin. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Oleh karena itu Roma 1:17, Habakuk 2 ayat 4 ataupun Ibrani 10 ayat 38 menjelaskan kepada saudara bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Tanpa kita menaruh iman yang sungguh kepada Tuhan, dengar baik saudara, kita akan sulit untuk meraih sebuah kemenangan sekalipun masalah yang kita hadapi itu kecil. Tapi kalau kau tidak punya iman, Alkitab bilang, kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung itu ke laut. Amin. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Daud coba membuktikan bahwa ketika dia hidup benar, dia mencari Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya. Oleh imannya itu Tuhan membebaskan tawanan-tawanan yang dibawa oleh musuh, khususnya oleh Amalek tadi. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi. Kalau kamu menghadapi persoalan yang besar, tapi kamu punya iman dan terus menaruh percaya kepada Tuhan serta mempercayakan semuanya kepada Dia, maka di sana kita akan melihat sebuah kemenangan. Inilah yang Tuhan janjikan jika kita beriman kepadanya. Setuju, katakan amin. Mujizat akan nyata ketika hati kita penuh dengan iman. Kita terus melangkah dalam iman dan menaruh percaya kepada Tuhan bahwa Dia Maha Kuasa. Katakan amin. Daud tetap menaruh kepercayaan dan beriman kepada Tuhan. Saudara, terjemahan yang lain, hati yang penuh iman dan dia tetap mengandalkan Tuhan, itu yang luar biasa. Perhatikan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ini yang Daud lakukan, bahwa dia menjadi orang yang diberkati ketika dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan.
Dengan mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka tidak ada masalah yang besar sekalipun tidak bisa dihadapi. Bersama Tuhan kita pasti memperoleh kemenangan. Ada amin. Daud mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan karena Tuhan melihat iman di dalam kehidupan Daud. Perhatikan kekasih Tuhan sekalian, setiap orang yang ada yang mendengar khotbah saya pagi hari ini, setiap saudara punya hak yang sama di hadapan Tuhan untuk dapat pertolongan, untuk dapat jawaban. Tetapi yang membedakannya adalah apakah hati saudara berharap sama Tuhan? Apakah hati kita memiliki iman yang sungguh kepada Dia? Kita perhatikan tadi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan segenapnya. Dia beriman walaupun masalah, sehingga di akhirnya saudara, dia boleh memperoleh kemenangan. Sebab itu, tetaplah miliki hati yang beriman kepada Tuhan dengan selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita ingat Roma 10:17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan hanya minta Tuhan menambah berkat atau harta ataupun jawaban doa untuk saudara, tetapi seperti murid-murid Tuhan Yesus, dia minta agar Tuhan menambahkan iman kepadanya. Oleh karena itu, mari pagi hari ini setiap saudara mulai mencari Tuhan dan kerajaan serta kebenaran, supaya Dia menambahkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Tuhan tambahkan, itu bonus bagi saudara dan saya. Ketika saudara mengutamakan kerajaan Allah dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Matius 6:33 kan berkata begitu saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu bonus. Tapi intinya adalah cari Tuhan dan kerajaannya. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, apa yang menjadi tindakan Daud sehingga dia mendapat pertolongan daripada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8 dari 1 Samuel pasal 30. Apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia menguatkan hatinya dan percaya kepada Tuhan? Langkah kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik saudara, sesudah Daud menguatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, apa yang dia lakukan saudara? Dia datang berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Kita mau lakukan tindakan yang kedua ini juga, berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Berdoa dan bertanya kepada Tuhan sehingga Tuhan segera menjawab doa saudara. Tuhan menjawab doa Daud, Tuhan menjawab doa saya. Dan Alkitab berkata doa orang yang beriman akan selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Miliki iman. Tadi saya sudah bilang menguatkan iman dan kepercayaan itu bicara tentang iman. Ketika dia menguatkan iman dan dia mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawabnya. Berapa banyak saudara yang pagi ini mau doa, mau dijawab Tuhan? Saya sangat suka doa saya dijawab Tuhan. Tidak ada orang yang tidak mau doanya dijawab. Saya tahu saudara juga pasti pingin doa mau dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu beberapa ayat menuliskan tentang bagaimana Tuhan mendengar doa dan menjawab doa orang-orang yang beriman. Saudara bisa lihat di Yeremia 33 ayat 3. Atau Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Itu berkata bahwa Tuhan mendengar doa orang-orang yang beriman. Katakan amin saudara. Haleluya. Bahkan saya mau bilang bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu memiliki kuasa. Yakobus 5 ayat 16b berkata bahwa orang yang berdoa dengan penuh iman memiliki kuasa untuk melihat Tuhan bekerja. Orang yang berdoa, saya mau bilang begini saudara, belum tentu dia beriman, tetapi orang beriman dia pasti berdoa. Setuju? Katakan amin. Apa statement saya ini saudara bisa mengerti? Bahwa orang yang berdoa belum tentu dia beriman. Tapi kalau orang yang beriman, dia pasti berdoa. Oleh karena itu saudara, banyak orang Kristen tidak melihat mujizat karena mereka bukannya bertanya kepada Tuhan, tetapi mereka ragu-ragu, bimbang dan lain sebagainya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik saudara, bahkan tidak bertanya kepada Tuhan.
Tapi bertanya kepada orang pintar, bertanya kepada paranormal, bertanya kepada siapa lagi menjadi tempat kita bertanya. Padahal kita belajar dari Daud. Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Sebelum Daud datang kepada Tuhan, Daud tahu bahwa di situ ada seorang imam. Perhatikan baik-baik di pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. Dia datang dan berbicara kepada imam untuk mendapat jalan keluar. Siapa itu imam? Dalam pelayanan ada Bapak Ibu Gembala, ada hamba Tuhan. Bertanyalah kepada mereka. Datang dan minta Tuhan lakukan sesuatu untuk saudara. Oleh karena itu, Daud tahu bahwa ada imam di situ. Dia datang dan dia bertanya kepada imam apa yang mesti dia lakukan. Dalam pelayanan kita ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Bertanyalah kepada Tuhan. Dan hamba Tuhan akan memberikan solusi jawaban kepada saudara. Saya tidak bisa bilang apa-apa dalam kehidupan ini. Memang ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi orang yang berdoa, orang yang membawa persoalannya kepada Tuhan, dengan iman tentunya, engkau akan melihat jawaban. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Imam Abiatar. Mari kita perhatikan sebentar. Samuel 30 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saudara perhatikan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya. Maka Tuhan menjawab Daud. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan tersebut. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan perhatikan baik-baik dari ayat 1 sampai 30, ayat 7, ayat 8, ayat yang ke-9. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang kepada imam. Dia datang kepada imam yang berotoritas di rumah Tuhan. Dia minta efod. Efod itu adalah baju jubah yang dipakai oleh imam untuk menghadap Allah, menghadap Tuhan. Dan itu dikenakan oleh Daud. Dan Alkitab berkata Imam Abiatar menyerahkan itu. Ada sebuah pelimpahan kekuatan, ada sebuah pelimpahan otoritas yang Tuhan lepaskan untuk Daud. Dan lewat Imam Abiatar tentunya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Perhatikan sistematikanya. Daud tidak sembarangan nyelonong dan melakukan sesuatu dengan gegabah. Tetapi dia datang dan menghadap Imam Abiatar. Dia berkata ke Abiatar, berikan aku efod. Dan ketika dia kenakan efod itu, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa. Orang yang menghargai otoritas yang ada di atasnya adalah orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap mendengar jawaban dari Tuhan. Orang yang menghargai otoritas yang dari Tuhan akan melihat mujizat terjadi di dalam hidup. Seperti Daud. Daud dia raja, tapi dia tetap datang dan berkata kepada Imam Abiatar, berikan aku efod. Ini yang mesti saudara lakukan hari-hari ini dalam hidup ini. Katakan kepada hamba Tuhan, berikan aku pengurapan, lepaskan pengurapan bagiku, supaya aku bisa mendapat jawaban dari Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara perhatikan bahwa
Daud menerima jawaban. Ketika dia datang, dia berseru dan bertanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Daud. Mari perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-20 dari 1 Samuel 30. Walaupun dalam persoalan, Daud tetap mempraktekkan kasih di dalam hidupnya. Ini yang mesti jadi kunci bagi saudara. Persoalan, tantangan, kesulitan, kekurangan, apalagi tidak boleh membunuh hasrat saudara dan saya untuk melakukan berbuat kasih kepada siapapun. Perhatikan baik-baik. Kalau dari ayat 11 hingga ayat yang ke-20, kita temukan di situ bahwa ada Daud yang membiarkan orang Mesir, budak Mesir yang kelaparan selama 3 hari. Itu diberi makan, diberi minum, dipelihara. Sampai dia menjadi kuat. Dan dia bisa menceritakan dan menjadi petunjuk arah untuk Daud bertemu dengan gerombolan musuhnya. Satu kesimpulan dari kata kasih yaitu murah hati. Perhatikan baik-baik saudara. Meskipun budak Mesir itu adalah salah satu orang yang menghancurkan kota Siklag. Tetapi ketika dia jatuh sakit dan ditinggal di jalan oleh rombongan musuh, oleh bosnya, ditinggal mati di jalan, dan dia ketemu dengan Daud dan rombongan. Perhatikan baik-baik bahwa Daud dan pasukannya itu tidak membunuhnya, tetapi justru merawat orang tersebut. Apa yang terjadi? Alkitab berkata pada akhirnya, budak inilah yang menunjukkan jalan menuju untuk sampai kepada istri dan anak-anak, sehingga Daud berhasil melepaskan mereka semua. Kekasih Tuhan sekalian, Tuhan punya 1001 cara untuk membuka jalan bagi saudara. Budak Mesir yang sekarat hampir mati, dipungut di pinggir jalan, dikasih makan roti, dikasih minum, dikasih kue ara dan lain sebagainya, kue kismis kata Alkitab, sampai dia menjadi kuat kembali. Ini adalah kemurahan hati Daud dan pasukannya merawat orang ini sampai dia menjadi kuat kembali. Dan setelah dia kuat, saudara, apa yang dilakukan? Orang ini menjadi orang yang berdiri, bahkan berjalan bersama Daud, membawa langkah Daud menemukan istri dan anak-anaknya di sana. Terkadang Tuhan pakai cara yang seperti ini untuk membawa saudara kepada jawaban doa. Ketika kita punya kemurahan hati, itu menjadi jalan yang akan mengantar kamu sampai kamu menemukan jawaban di sana. Ketika kamu punya kemurahan hati, disitulah Tuhan akan membawa kamu untuk melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi perhatikan, ini yang dimiliki oleh Daud. Langkah yang pertama, ketika dia dalam keadaan tertekan, terjepit dan hampir habis semuanya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, dia datang kepada Imam Abiatar, meminta efod. Dia mengetahui bagaimana caranya untuk memperlakukan Tuhan. Tidak melewati, tidak meloncati. Tapi dia datang kepada Imam Abiatar dan diberikan baju efod. Dan ketika dia berdoa, Alkitab berkata Tuhan mendengar doanya dan Tuhan jawab. Dan yang ketiga, Daud punya kasih yang cukup untuk melihat musuhnya, untuk melihat orang yang sulit. Dia punya kemurahan hati sehingga disitulah Tuhan mendengar doanya. Dan pada akhirnya kalau kita baca dalam bacaan dari 1 Samuel pasal 30, Daud merebut kembali, bawa pulang kembali orang-orang tawanan, dan dia menghancurkan musuh-musuhnya. Saya percaya kondisi yang sama yang dialami oleh Daud
bisa dialami oleh saudara dan saya. Yang dia alami oleh Daud akan dialami oleh keluarga-keluarga yang hari ini beribadah. Engkau akan melihat Tuhan melakukan sesuatu ketika engkau menguatkan kepercayaan, ketika engkau mulai bertanya kepada Tuhan, engkau mulai datang kepada hamba Tuhan, engkau mulai minta petunjuk kepada Tuhan, dan kemudian engkau punya kemurahan hati, maka jawaban Tuhan akan datang bagi saudara. Tidak ada yang tidak Tuhan lakukan, tetapi yang bagian yang Tuhan bisa lakukan adalah Dia penjawab doa bagi saudara. Dia Allah yang memberi jalan keluar bagi saudara yang setuju. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan itu mari buka tanganmu, angkat hatimu. Aku tidak tahu apa persoalanmu. Saya tidak mengerti apa yang lagi engkau gumulkan. Yang saya tahu Tuhanku pasti bisa menolong engkau. Saya tidak mengerti sampai sejauh mana engkau sementara berharap pada Tuhan. Tapi yang saya percaya orang beriman pasti Tuhan jawab doanya. Saya tidak mengerti apa yang sementara kamu gumulkan hari ini. Tapi kalau engkau punya kemurahan hati, saya percaya Tuhan akan jadikan itu jalan terobosan bagimu. Oleh karena itu pagi hari ini, mari persiapkan hati saudara. Beri hatimu kepada Tuhan. Apapun pergumulan katakan Tuhan, saya menguatkan percayaku dan saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Bapak, aku berdoa untuk seluruh jemaat yang pagi ini. Di rumah mereka, di tempat di mana mereka berada punya pergumulan, punya kesulitan, punya tantangan. Tapi satu yang kami tahu, kalau Daud Tuhan tolong. Umatmu di gereja Rock Ruteng pun Tuhan tolong. Setiap orang yang lagi bergumul, baik itu di Rock Bajawa, baik itu di Rock Bambor, baik itu di Rock Labuan Bajo, semua melihat kemuliaan Tuhan, semua melihat jawaban Tuhan, semua melihat cara Tuhan bekerja dengan dahsyat. Oleh itu aku berdoa melepaskan berkat atas setiap mereka. Biar Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa dahsyat itu datang dan menolong setiap orang yang percaya kepadamu, beriman kepadamu, berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Mari angkat tangan saudara, harapkan berkat yang besar dari Tuhan. Taruh iman percayamu kepada Dia, sebab Dia sangat mengasihimu. Allah kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengedangkan tangannya atas engkau dan keluargamu, dan Dia mencurahkan semua yang baik yang tersedia di kerajaan Allah, yaitu anugerah, kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk memberkati dan menjemput engkau para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.